Halo Sinekrip, balik lagi di Sine Spill bareng gue Rashid Hari. Dan yang kali ini bakal kita spill adalah soal Keramat. Itu sampai sekarang masih jadi salah satu horor lokal paling serem sepanjang masa. Dan salah satu alasan berhasil menjadi found footage adalah karena mayoritas case-nya bukan bintang ternama, bukan aktor atau aktris yang lagi ada di puncak daftar popularitas gitu. Jadi berasa realismenya pada saat nonton film itu, seolah kayak kita lagi nonton orang-orang biasa, orang-orang yang ada di sekitar kita tuh dikejar sama demit terus mereka merekam itu. Which is itulah esensi dari subgenre found footage. Nah, karena status case-nya itulah gue jadi penasaran nih. Sekarang mereka di mana? Ngapain mereka sekarang? Jadi apa? Apakah masih acting atau ada di karir yang lain? Atau mengikuti tren zaman sekarang, yaitu kalau udah nggak di industri hiburan kita hijrah gitu. Dan satu hal yang pertama memancing rasa penasaran gue adalah pada saat akun IG officialnya Keramat 2 itu ngepost kalau cast film pertamanya berkunjung ke lokasi syuting, kasih support ke sequelnya. Gue suka nih, walaupun nggak satupun cast film pertamanya yang balik nongol lagi di film kedua, tapi mereka tetap mengasih support. Dan kayaknya setahu gue ikatan macam itu emang sering dibangun sama Monty Tiwa ya, baik antar castnya, antar krunya. Mereka emang menjalin hubungan yang cukup dekat satu sama lain. Dan karena kebetulan Keramat 2 juga tayang bentar lagi ya, sekitar 2 mingguan lagi, so timing buat nge-spill keberadaan cast film pertamanya itu buat gue pas. Sebelum mulai gue ingetin lagi, misalkan kalian punya ide soal kasus-kasus di balik layar yang menarik buat dibahas, atau pengen tahu nih cast film itu sekarang di mana, cast film ini sekarang di mana, atau kontroversi apapun yang menarik buat di-spill di Sine Spill, bisa tuliskan saran kalian di kolom komentar. Dan mungkin biar kita ini di Sinekrip semakin bersemangat untuk ngeriset Sine Spill-nya, bisa juga kalian klik tombol super thanks di bawah untuk kasih donasi seikhlasnya. Oke, dan kita mulai pencarian untuk cast dari film Keramat yang pertama. Sebagai pembuka nih gue kasih yang obvious aja ya, yang kita semua tuh udah tahu sekarang dia melakukan apa, yaitu Poppy Sofia. Masih aktif acting sampai sekarang, lebih tepatnya baru comeback dengan Sayap-Sayap Patah setelah 3 tahun absen. Well, itu absen mungkin bukan karena hiatus juga ya, karena ada pandemi, semua produksi film stop, jadi otomatis dia juga absen beberapa waktu. Tapi sejak Keramat tuh nggak pernah benar-benar stop dari acting, rutin berakting di film. Dan Poppy Sofia ini emang nama paling besar sih di antara semua cast Keramat pada saat itu. Sebelum Keramat tuh udah pernah jadi lead juga di film Mengejar Mas-Mas bikinannya Rudi Sudjarwo. Terus ada di The Butterfly, garapan yang di Pertuan Agung Nayato Fionuala. Pernah juga jadi supporting di Si Jago Merah bikinannya almarhum Iqbal Rais. So memang Poppy Sofia dari dulu sampai sekarang masih konsisten sebagai aktris. Next ada Brahma Sutasara. Keramat itu satu-satunya acting dia di layar lebar. Di situ dia meranin Brahma, si unit production. Tapi Keramat bukan satu-satunya kontribusi dia di industri film. Sebelumnya pernah jadi penata musik juga di Wakil Rakyat sama XXL Double Extra Large. Dan ketiga film itu, Keramat, Wakil Rakyat sama Double Extra Large itu dirilis tahun 2009. Setelah itu kayaknya nggak eksis di industri film lagi. Dan kalau dilihat dari Instagramnya, he lives a happy life, a happy and normal life sebagai bapak. Next ada Dias Ardiawan. Keramat adalah debut acting dia, meranin Dias yang di Keramat juga profesinya adalah seorang aktor, sama dengan in real life. Sesekali masih main film sih si Dias ini, kayak Sampai Ujung Dunia, Barakati, dan film superhero paling tersohor di negeri ini, apalagi kalau bukan Garuda Superhero. Kalau sekarang sih paling dikenal sebagai Sobri di sinetron Dunia Terbalik. Gue yakin kalau kalian sering nonton TV atau sering nonton Dunia Terbalik pasti ngeh ini orangnya yang mana. Berikutnya ada Dimas Projosojadi. Dia ini di Keramat karakternya adalah seorang line producer. Dan in real life sebagaimana mayoritas cast Keramat, dia juga punya profesi sama dengan yang dia peranin di film, yaitu line producer. Dan si Dimas ini emang sempat jadi line producer langganannya Monty Tiwa. Dari Get Married 3 di tahun 2013 sampai Raksasa dari Jogja tahun 2016. Kalau ngelihat di LinkedIn dia sih udah nggak jadi line producer sekarang ya, tapi alih profesi jadi penyedia alat rental syuting sejak tahun 2017. Good for him tuh. Itu banyak duitnya loh rental syuting. Apalagi kalau lo punya link, punya network di dunia film, orang-orang itu pasti akan datang rental ke lo. Berikutnya ada Mia Kusuma. Nah ini favorit gue nih, si pemeran mbak-mbak sutradara yang cakep tapi nyebelin setengah mati asli. Mia ini sempat main di beberapa peran kecil ya habis Keramat. Terakhir itu di Raksasa dari Jogja. Tapi sejak 2012 emang lebih aktif jadi IO, karena dia adalah founder dari sebuah event organizer bernama Siaga 1. Yang artinya walaupun udah jarang main film, tapi karir
karirnya tuh masih ada di ruang lingkup industri hiburan, masih nggak jauh-jauh dari itu. Terus ada Sada Triyuda yang di filmnya mainin karakter bernama Sada, seorang asisten sutradara. Sempat main juga di Modus Anomali dia ini sebagai peran kecil. Sekarang udah berkeluarga, punya anak, dan profesi utamanya kayaknya sih adalah pekerja kantoran ya. Tapi kalau lo ngecek akun IG-nya lo bakal tahu kalau dia akan segera comeback main film, yaitu di Puspa Indah Taman Hati. Jadi buat yang belum tahu, dua film klasik kita Cinta dari SMA sama sequelnya Puspa Indah Taman Hati itu bakal di remake. Well, mungkin bukan di remake lebih tepatnya, tapi versi adaptasi lain dari novelnya. Tayang tahun depan, disutradarai sama Monty Tiwa. Prilly bakalan main di kedua film itu sebagai lead. Di Kita Cinta dari SMA dia bakal meranin Ratna, sedangkan di Puspa Indah Taman Hati bakal meranin Marlina. Dua karakter yang dulu tuh sama-sama diperanin sama Yesi Gusman, karakter ikonik. Yes, kita bakal dapat satu lagi interpretasi versi dari cerita cinta legendaris Galih dan Ratna. So ini proyek gede nih. Tapi gue nggak tahu Sada ini bakalan cuma main di Puspa Indah Taman Hati atau juga di Kita Cinta. Gue nggak tahu dia meranin apa. Tapi intinya welcome back Sada. Selamat datang kembali di dunia industri film Indonesia yang penuh dinamika menyenangkan ini. And last but not least adalah Migi Parahita. Ini dia nih mbak-mbak yang kesurupan, yang serem banget tatapannya. Setelah Keramat, Migi jarang main film sebenarnya. Tahun 2011 tuh nongol di Get Married 3, terus baru comeback tahun kemarin 2021 main di Gibah. Dan alhamdulillah di 2019 Migi ini sempat menjalankan ibadah umroh, alias gak akan kesurupan lagi. Berarti ya kalau lagi syuting di Jogja, lagi penelusuran di Jogja tuh insya Allah tidak akan kesurupan demit lagi, amin. Kalau personal life-nya tidak punya anak kalau gue lihat dari akun IG-nya, dan sekarang aktif sebagai komposer. Sempat beberapa kali terlibat di proyek juga sebagai komposer, sebagai pembuat musik, juga bisa main gitar, seorang gitaris, banyak manggung di berbagai macam festival. Khususnya itu kalau festival jazz sama blues, salah satunya Java Jazz Festival. So basically she's so damn talented. Oke, itu tadi adalah update soal cast dari film Keramat pertama, yang kalau kita lihat 13 tahun setelah filmnya memang nggak banyak yang masih aktif sebagai pemain film, nggak banyak yang masih aktif di industri film, tapi mayoritas tuh masih sangat dekat dengan industri hiburan. Tapi mau jadi apapun itu pokoknya terserah, good luck buat mereka, dan terima kasih sudah pernah bikin gue ketakutan 13 tahun lalu gara-gara film kalian. Alright, that's it for Cinespill kali ini. Please jangan lupa like video ini, share di medsos kalian, and subscribe juga. Dan sekali lagi kalau misalkan kalian punya rekomendasi nih, ada cerita di balik layar apa yang mesti kita ceritain, mesti kita spill, atau kayak gini juga penasaran pengen tahu cast film tertentu itu sekarang kondisinya gimana, silahkan rekomendasikan di kolom komentar. Gue Rashid Hari, see you in the next video.